Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqal hadim. Hadirin rahimakumullah, mohon diizinkan khotib konsentrasi pada pembinaan generasi muda, khususnya rekan-rekan mahasiswa. Mohon bisa disampaikan kepada rekan-rekan mahasiswa walaupun sekarang sedang musim libur. Hadirin rahimakumullah, lebih khusus khotib ingin konsentrasi pada adik-adik yang mengalami depresi. Beberapa waktu ini ada beberapa tanda-tanda self-harm, suicide pada rekan-rekan mahasiswa kita. Kemudian poin kedua, saya ingin juga nanti konsentrasi mengajak rekan-rekan yang potensial cum laude untuk bisa membagikan resource-nya, waktunya untuk membantu adik-adik kita yang mengalami depresi. Seorang ulama menyampaikan satu komunitas, seorang pemimpin ya, satu komunitas pada umumnya dari 100% komunitas itu 20% yang mempunyai intelektual baik, kemudian 70% mengambang dan 10% relatif di lapisan bawah. Oleh karena itu sebagai stakeholder Sivitas Akademika, khususnya sebagian besar Sivitas Akademika ITB, marilah kita berkontribusi untuk bisa mencermati adik-adik yang 10% paling bawah tadi, agar mereka mampu melewati ujian kehidupan. Penyebabnya depresi pada umumnya latar belakang keluarga, riwayat keluarga, kemudian tidak siapnya datang ke kota lain seperti di Bandung, gegar budaya, gagalnya penyesuaian diri, kemudian nyambung alasan ekonomi, sosial, yang kemudian nyambung ke alasan akademik, stres, tegang tadi kemudian membuat adik-adik tadi berat untuk bisa melewati masa-masa penyesuaian tadi. Hadirin rahimakumullah, khotib ingin menyampaikan ini untuk bisa membuka agar ini menjadi amanah tugas kita bersama. Karena bisa jadi yang nampak di permukaan hanya 1% misalnya. Tetapi itu seperti gunung es yang kita harus bisa membaca tanda-tandanya dan ikut kontribusi secara aktif menyelesaikannya. Dari proses yang ada, kami mengusulkan ada semacam tim atau satgas dari seluruh stakeholder Sivitas Akademika untuk menangani adik-adik yang 10% paling bawah tadi, atau 1% yang paling menderita, yang sedang diuji dengan penderitaan tadi. Itu mengajak peran serta keluarga, terutama ibu, bapaknya, untuk bisa menempel kepada putra-putrinya yang sedang mengalami masalah tadi. Yang kedua, sekali lagi kami sampaikan sini agar bisa menjadi pemikiran bersama. Yang kedua adalah dari prodi, dari fakultas yang terkait. Jadi sebaiknya ada SK khusus dari pimpinan, dari dekan sekolah, menugaskan dosen A untuk menangani adik A dan seterusnya. Yang berikutnya adalah dari himpunan. Kami usulkan di himpunan juga dibentuk satu seksi khusus dari komunitas himpunan untuk menemani adik kita tadi. Dan yang berikutnya adalah komunitas kita, misalnya yang muslim itu dari yang di Bandung, itu di Saman,
kemudian yang di Jatinangor misalnya Al-Jabar. Sekaligus proposal terbuka kami dari asrama mengajukan agar tidak menunggu tapi mengejar bola. Ini tugas mulia dari Salman, dari Al-Jabar untuk bisa menemani adik-adik tadi. Tentu komunitas yang lain berikutnya secara profesional adalah psikolog, psikiater, dan pernah kami jadi ketua tim klinik pendidikan. Ini memang masalahnya relatif ruwet kalau tidak ditangani secara jernih. Hadirin rahimakumullah, lebih lanjut kami mengajak kawan-kawan semua, khususnya yang di asrama atau kos-kosan yang banyak kapasitasnya, marilah kita kenalkan kepada adik-adik kita pendekatan psikologi positif. Saya bukan ahlinya, tetapi dari proses yang ada, sebaiknya sebelum masuk adik-adik tadi dites psikologi positifnya. Jadi selama ini yang kita dengar psikologi negatif itu setelah sakit baru tes psikotesnya dan kemudian hasil psikotes itu rahasia. Padahal lebih bagus kalau dari awal kita kenalkan psikologi positif, potensinya apa, kelemahannya apa, dan seterusnya. Salah satu contoh yang sederhana psikologi positif ini adalah Gallup Strength Finder, kemudian diteruskan dengan yang Indonesia temubakat.com. Jadi kami di komunitas di asrama sudah mewajibkan yang hadir di asrama tes itu ada 34 karakter, 7 karakter di atas itu potensi, 7 karakter di bawah itu kelemahan. Dengan demikian semua komunitas di asrama tadi harus paham seseorang kawan ini punya potensi 7 ini dan punya kelemahan 7 yang lain. Sedemikian seterusnya itu kita saling mengenal, saling terbuka. Apa tugas-tugas yang sebaiknya diberikan pada seseorang sesuai potensi 7 di atas dan menghindari atau mengalihkan tugas-tugas atau permasalahan yang tidak sesuai atau yang lemah 7 di bawah. Hadirin rahimakumullah, peran Salman apa, peran Al-Jabar apa, peran masjid kampus apa, yang kita juga punya asosiasi masjid kampus Indonesia, sebaiknya tidak ragu, asal kita tidak nyerempet ke arah politik begitu ya, kita nggak boleh ragu. Politik tentu politik yang independen, kita sebagai dosen, pegawai negeri, itu independen, tetapi ketika melihat permasalahan seperti ini, kita tidak boleh tawar-menawar lagi. Bagi yang muslim, maka kita ajak, kita bentuk komunitas untuk bisa setiap gedung, setiap lantai mengupayakan untuk sholat tahajud, doa bersama. Ya, tentu dipisah agama A, agama B, yang agama B di ruang mana, agama A di mana. Tetapi didorong untuk bisa doa malam, sholat tahajud. Atau kalau belum sampai sholat tahajud, sholat duha. Untuk bisa kemudian diteruskan dan zikir dengan doa. Ini sekali lagi menyambung konsentrasi kami di tentang adik-adik yang bermasalah tadi. Yang berikutnya memang mengundang para narasumber sesuai materi-materi yang ada tentang psikologi, tentang nafs, kemudian sharing, dan seterusnya. Hadirin rahimakumullah, untuk rekan-rekan yang 20% di atas, sekarang ini sudah di ITB sudah menginformasikan yang kumlot itu tidak hanya IPK-nya saja di atas 3,5, tetapi harus mempunyai pengalaman kemahasiswaan yang cukup. Maka saya sarankan, khotib sarankan kepada rekan-rekan mahasiswa, sekali lagi mohon bantuan bapak-bapak hadirin jamaah semuanya untuk bisa bersama-sama menangani hal demikian. Itu bentuklah atau rumuskan roadmap kita masing-masing. Tidak semua harus jadi, Masya Allah, jadi menteri udah pasti enggak. Jadi profesor pun tidak harus semuanya. Tentu kalau bisa bagus. Bikinlah roadmap masing-masing. Jadi businessman, jadi apa, sehingga tadi yang level atas tadi bagilah waktu sebagian untuk membantu adik-adik yang 10% di bawah. Dan kemudian open mind, jangan ragu untuk belajar ke sana ke sini, ngaji dengan A, dengan B, dengan C, terbuka open mind. Salah satu yang khotib sarankan tafsir Al-Azhar Pak Hamka, Buya Hamka, luar biasa. Kalau kita membaca tafsir Buya Hamka seperti membaca puisi, novel. Tapi kemudian kita ketemu semakin dalam tauhid kita. Yang lain-lain
sebaiknya kita juga membaca berbagai buku yang terkait dengan kehidupan sosial kita. Fikih dakwah Pak Natsir, kemudian ingat kuliah tauhid Bang Imad almarhum. Kalau kita membaca salah satu Bang Imad ini formulasi tentang Tuhan. Tuhan itu apa? Tuhan itu adalah sesuatu yang kita anggap penting dan dipentingkan, dan kita rela didominir olehnya. Jadi seseorang yang mementingkan nilai, nyontek sana sini, maka Tuhannya adalah nilai. Seseorang yang mementingkan proyek, maka Tuhannya adalah proyek. Dia rela didominir oleh proyek tersebut. Tentu yang tahu hanya hatinya dan Allah Subhanahu wa taala. Ini rangkuman dari nasihat almarhum Bang Imaduddin. Yang berikutnya buku-buku yang lain banyak sekali, Pak, dari Yusuf Qaradawi, Niat dan Ikhlas. Kemudian Fikih Prioritas dari Yusuf Qaradawi. Kemudian yang berikutnya yang lebih praktis lagi dalam keseharian, saya mengusulkan rekan-rekan mahasiswa untuk ada semacam buku cerpen yang isinya hikmah, al-hikmah, untaian hikmah, Ibnu Athaillah. Jadi dibaca sedikit bisa, tidak harus kepala ngepul begitu. Tadi baca sedikit-sedikit sambil santai. Itu memungkinkan, seperti baca cerpen per-potong. Lebih dalam lagi kemudian ketika latihan sholat tadi, psikologi sholat, apalagi psikologi sholat tahajud. Ada yang sudah eksperimen bahwa tahajud bisa menyembuhkan berbagai penyakit, termasuk penyakit sombong dan rendah diri, Masya Allah. Kemudian model masyarakat muslim, psikologi belajar, psikologi konseling, psikologi belajar cara belajar yang baik. Untuk adik-adik yang tadi bermasalah, marilah kita senantiasa belajar cara belajar. Karena kita jadi belum tentu tidak perlu ikut-ikutan dengan yang lainnya, tidak harus kumlot. Ya, yang penting kalau yang bidik misi jangan sampai di bawah 2,5 IPK-nya, agar beasiswa bidik misinya tetap jalan terus. Syukur di atas 3. Beasiswa Jepang sekarang ini sudah mencatatkan IPK-nya di atas 3. Jadi kalau di bawah 3 langsung tidak diseleksi. Jadi sebaiknya kalau akan berusaha mendapatkan beasiswa Mombuso itu di atas 3. Tapi enggak apa-apa kalau memang hanya 2,51 agar beasiswa bidik misinya tetap jalan. Rekan-rekan mahasiswa yang masih di sini dan hadirin rahimakumullah, jamaah yang saya hormati, yang lain silakan buku-buku yang lain, masalah itu indah. Kalau kita sudah mendeklarasikan masalah itu akan mendewasakan kita, maka insya Allah akan berbagai hal akan bisa kita temukan. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Marilah kita menyiapkan diri kita untuk kembali pada Allah. Dan kembali pada Allah ini PR yang paling berat adalah kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuziya 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Jadi sekali lagi sakratul maut tadi yang dikehendaki oleh Allah, bukan kemauan kita. Bukan self harm maupun suicide. Ini kebalikannya akan jadi murka Allah. Masya Allah, Allahu Akbar. Dan untuk menuju ke sana, tadi proses tadi, psikologi positif tadi, banyak teori-teori yang bisa kita akses. Jadi sering mahasiswa milenial sekarang ini langsung ke internet. Ada masalah gini cari bisa sendiri. Tapi sebaiknya konsultasi kepada seniornya, khususnya misalnya Salman, datang kepada psikolog di Salman dan seterusnya. Tesnya bagaimana, maknanya apa dan sebagainya. Beberapa indikasi kawan-kawan yang akhirnya stres, depresi tadi adalah dia mencari sendiri dan kemudian kayaknya ini lebih enak. Kemudian self harm dan seterusnya. Self harm ini yang kemudian tidak kerasa dia sudah semakin jauh memutuskan tentang dirinya. Ini yang harus senantiasa kita temani. Jadi tes-tes tadi dari temubakat.com, kemudian Gallup Strength Finder dan seterusnya, ada paradok teori, Harrison Assessment dan seterusnya banyak sekali yang free test. Bahkan kalau yang adik-adik di ITB sudah biasa, itu adalah DISC free test. Buka lagi di TPB waktu datang itu di tes DISC masing-masing, siapa DI kuat, SC kuat, dan memang tidak bisa dicampur adukkan. Kita terima ujian Allah itu bahwa DNA kita masing-masing berbeda.
Allah tidak keliru menciptakan kita. Allah menguji kita dengan ujian yang diberikannya, dan insya Allah kita menuju kembali kepada Allah, dan mudah-mudahan kita diberi hadiah husnul khotimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, lebih khusus lagi Khatib ingin menyampaikan beranikan diri. Di samping yang terkait langsung dengan materi-materi yang ada dalam dirinya, ada baiknya rekan-rekan mahasiswa tadi sering duduk melihat alam semesta. Tidak selembar daun pun yang jatuh kecuali sepengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu binatang melata pun tanpa dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika nilai jelek, ya sudahlah, terima aja dulu. Ketika ini kurang-kurang, terimalah dulu gitu. Insya Allah antara sabar dan syukur itu senantiasa terus kita gunakan. Buya Hamka di dalam 3 surat, yang pertama di Luqman ayat 31, sabar dan syukur. Kemudian di surat Saba tentang negeri yang korupsi, sabar syukur, dan musyawarah di ayat surat 42 ayat 38, sabar syukur. Saya berharap nanti rekan-rekan semuanya bisa membuka dan menemani adik-adik tadi, bahwa marilah kita bina di dalam keluarga, terutama keluarga muda, sabar dan syukur. Buya Hamka menafsirkannya seperti pesawat, satunya syukur, satunya sabar. Di keluarga sabar dan syukur, kemudian masuk ke dalam negara yang bisa jadi negeri Sabak yang ada korupsi, kita sabar dan syukur, bukan menyerah, tetapi mendorong sistem negara agar transparan, accountable, fairness, sabar dan syukur sampai sekapasitas itu. Kalau bisa jadi anggota DPR, lain lagi. Bagaimana undang-undang KPK dicermati dan seterusnya dan seterusnya. Khatib kebetulan ikut mengajar pendidikan anti korupsi, problematiknya luar biasa. Kita justru harus ikut masuk ke dalamnya, ikut memahami situasinya, bagaimana transparan itu terkait administrasi negara, bagaimana BPK, bagaimana SPI, luar biasa. Kita harus sabar dan syukur untuk tetap berani memegang amanah administrasi negara, harus diperiksa BPK, tetapi pada saat yang sama harus jalan semua program. Maka menghadapi itu kita ingat surat Saba, negeri yang pernah hancur karena korupsi, dan kemudian menjadi peringatan kepada kita semuanya agar kita sabar dan syukur. Yang terakhir, mohon diizinkan surat 42 ayat 38 tentang musyawarah. Kita paksakan diri kita musyawarah dengan diri kita pribadi, kemudian musyawarah berdua suami istri, keluarga muda, musyawarah dengan teman-teman sekosan tadi, sampai disitulah yang bisa kita ambil, dan kemudian kita bergerak. Tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Mudah-mudahan pada waktunya kita bisa diberi hadiah oleh Allah Subhanahu wa taala husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru. Isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Sadaqal Khatib. Hadirin rahimakumullah, kesempatan ini ingin kami sampaikan. Saya Khatib memegang asrama Salman dan asrama ITB. Tidak ada radikalisme di asrama. Saya yang paling bertanggung jawab. Tidak ada intoleransi di asrama. Semuanya berjalan dengan sangat baik. Ada 1, 2, waktu itu ada NII KW9, itu saja. Dan sudah bisa kita lokalisir dan kemudian mengundurkan diri dari asrama. Lebih dari itu nggak ada. Oleh karenanya kita berharap para pemimpin bangsa ini, tentu bukan maksudnya untuk membuat kita jadi bingung, ragu. Karena bingung, ragu itu akan menghalangi inovasi kita, kreativitas kita di dalam mencari solusi bagi bangsa ini. Maka kita sampaikan secara terbuka dengan transparan, boleh semuanya masuk ke dalamnya, tidak ada radikalisme.
di asrama. Rabbana hab lana minas solihin. Mudah-mudahan kita semuanya dalam lindungan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Marilah kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi nama wa yukafi majida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lizzalali wajhika wa adhimi sultani. Rabbighfir lana wa liwalidaina warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbighfir lana wa liwalidaina warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.